Oke, jadi ketemu lagi dengan Mr. Ben. Jadi di sini adalah materi tentang persamaan nilai mutlak. Jadi ini sudah video yang kedua nih, yaitu persamaan nilai mutlak sederhana. Jadi kenapa dibilang sederhana? Itu karena kita di sini akan fokus dengan dua bentuk saja. Jadi dua bentuk saja ya. Jadi kenapa dikatakan sederhana? Itu karena kita akan fokus dengan dua bentuk saja, yaitu bentuk mutlak XXX itu yang kita kasih nama fx gitu. Jadi di dalam mutlak itu ada XX apa gitu ya, kayak persamaan gitu ya. Nah, ini sama dengan sekian suatu bilangan gitu. Ya, kita anggap misalnya adalah A misalnya gitu ya. Lalu yang bentuk kedua itu adalah mutlak, tapi di dalam mutlak ini XXX gitu ya. Nah, mungkin kita namakan fx. Nah, terus sama dengan lalu mutlak lagi. Oke, dan di sini juga bentuk persamaan XXX gitu ya. Kita namakan GX. Nah, begitu. Jadi hanya dua bentuk ini kita fokus. Nanti untuk bentuk-bentuk lainnya akan di video berikutnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita bisa menyelesaikan dua bentuk ini. Oke, jadi dua bentuk ini bisa diselesaikan dengan dua cara ya. Oke, cara yang pertama adalah dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi menggunakan definisi begitu. Lalu cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan selisih kuadrat. Nah, jadi kita akan membahas masing-masing cara begitu ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan melihat yang pertama, yaitu dengan cara definisi. Nah, jadi contohnya bagaimana nih? Ya, atau kita bahasnya per bentuk saja deh. Oke, kita bahas per bentuk saja. Jadi ini adalah bentuk yang fx sama dengan sekian ya. Nah, gitu ya. Oke, langsung kita ke contoh. Misalnya contoh nomor 1 ya. Oke, misalnya ini 7 dikurangin X. Lalu ini sama dengan 3 nih. Tapi 7 kurang X ini dalam mutlak. Nah, oke. Ini sekarang kita pakai cara pertama, yaitu cara definisi. Oke. Menurut definisi, ya kan? Menurut definisi itu 7 dikurangin X di mutlak itu kan bisa sama dengan dua arti ya, yang seperti kemarin itu ya. Jadi bisa 7 dikurangin X untuk yang di dalamnya itu adalah positif gitu ya, atau sama dengan 0. Nah, maka kita sederhanakan ini. Oke, mungkin di tempat lain. Jadi 7 dikurangin X lebih besar sama dengan 0 ini kan kita bisa pindah ruas ya ini ya 7-nya ya. Maka jadi negatif X lebih besar sama dengan negatif 7. Kalikan negatif 1 gitu ya. Kalikan negatif 1 kali ya. Maka ini akan menjadi X. Lalu ini tandanya berubah. Nah, lalu ini jadi 7. Nah, berarti sebenarnya ini untuk X kurang dari 7. Ya, mungkin kita hapus saja. Langsung, jadi X lebih kecil sama dengan 7. Gitu ya. Lalu bentuk kedua adalah bentuk yang ininya kita kali negatif. Berarti jadi negatif 7 ditambah X kali negatif ya, masing-masing. Lalu kemudian ini tentu adalah syarat yang berlawanan dengan ini. Kalau yang atas ini syaratnya kurang dari itu sama dengan 7. Berarti yang ini tentu jadi lebih besar dari 7, begitu ya. Nah, lalu berarti kita mempunyai dua hal yang harus dikerjakan. Jadi untuk yang X lebih kecil sama dengan 7, maka apa nih? Maka berarti kan mutlak ini kan hasilnya artinya ini ya, 7 kurang X ya. Berarti 7 dikurang X
itu sama dengan 3. Oke. Lalu kita pindah ruas gitu ya. Ini 7 kalau pindah ruas ke sana jadi kurang ya. Oke, jadi kurang. Nah, kalau kita hitung dapatnya adalah negatif 4. Tapi di sini adalah negatif X. Maka supaya jadi X, kalikan dengan negatif 1. Maka ini jadi X. Ini jadi 4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah X sama dengan 4 ini itu benar-benar memenuhi ini X kurang dari sama dengan 7? Betul ya? 4 kurang dari sama dengan 7. Karena benar, maka kita kotakin. Begitu. Oh ya, saya lupa nih perintahnya soalnya apa gitu ya. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah, itu ya. Oke. Oke, berikutnya adalah yang kedua ya, bentuk yang kedua ya. Jadi untuk apa? Untuk yang X-nya itu lebih besar dari 7 gitu. Kalau X-nya lebih besar dari 7, maka nilai mutlaknya ini kan negatif 7 tambah X ya. Berarti soal ini, mutlak ini, kita ganti menjadi negatif 7 ditambah X. Oke, sama dengan 3. Nah, ini negatif 7 kalau pindah ruas ke kanan, jadi positif 7 ya. Maka jadi 3 ditambah 7. 3 tambah 7 berapa? 10. Nah, 10. Sekarang kita lihat apakah betul X sama dengan 10 ini memenuhi syarat ini. X lebih besar dari 7. Betul ya? 10 lebih besar dari 7. Karena benar, maka kita kotakin. Nah, berarti kita telah berhasil memperoleh apa? 2 buah jawaban ya. Maka karena ditanya himpunan penyelesaian, berarti HP sama dengan itu ya 4,10. Nah, begitu. Oke, jadi kita telah berhasil mengerjakan yang cara definisi. Kalau cara yang selisih kuadrat bagaimana? Oh, ini biarin saja. Oke, kalau cara definisi kuadrat bagaimana nih? Nah, cara definisi kuadrat adalah kita lihat ya cara definisi kuadrat. Selisih kuadrat. Cara selisih kuadrat. Untuk bisa menggunakan cara selisih kuadrat ini, kalian harus mengingat kembali rumus selisih kuadrat yang sudah dipelajari sewaktu SMP ya. Jadi selisih kuadrat ini rumusnya begini nih. A kuadrat dikurangin dengan B kuadrat itu bisa kita faktorkan menjadi A ditambah B dikalikan dengan A dikurangin B. Nah, begitu. Oke. Nah, ini namanya rumus selisih kuadrat, begitu ya. Oke, jadi kemudian kita akan coba mengerjakan soalnya tadi itu ya. Saya salin lagi soalnya. 7 kurang X sama dengan 3. Oke, mutlak dari 7 dikurangin X sama dengan 3, begitu ya. Nah, sekarang gimana caranya? Oke, caranya adalah dengan kita kuadratkan kedua ruas. Maka akan menjadi 7 dikurangin X kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Jadi mutlak kalau dikuadratkan, maka mutlak hilang, tetapi barang di dalamnya itu dikuadratkan. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya kalau sudah kayak begini? Maka kalau sudah kayak begini, kita bisa menggunakan selisih kuadrat. Caranya adalah 3 kuadrat ini kita pindah ke kiri. Oke? Maka akan menjadi 7 dikurangin X dikuadratkan kurang 3 kuadrat sama dengan 0. Begitu ya. Nah, maka ini akan seakan-akan ini adalah A, begitu ya. Jadi ini adalah A. Sedangkan 3 ini adalah B. Maka bentuknya sama dengan yang ini, yaitu A kuadrat dikurangin B kuadrat. Nah, A kuadrat dikurangin B kuadrat bisa menjadi A plus B kali A min B. Maka ini seharusnya bisa jadi A plus B kali A min B. Nah, maka sekarang A plus B itu apa?
A plus B berarti A, ini A ya, ditambah dengan B. Begitu kan? Lalu kemudian dikali dengan A, ini A ya, dikurangin dengan B. Nah, begitu. Oke. Maka berarti kita akan bisa mendapatkan bentuk yang bagus. 7 tambah 3, 10 ya. Berarti akan menjadi apa? 10 dikurangin X. Kalau yang ini, 7 dikurangin 3, hasilnya 4. Maka akan menjadi 4 dikurangin X. Begitu ya. Nah, menurut sifat perkalian, kalau dua buah bilangan dikalikan hasil 0, maka berarti faktor yang pertama ini 0 atau faktor yang kedua ini 0. Berarti 10 dikurangin X sama dengan 0. Atau ini 4 dikurangin X sama dengan 0. Gitu ya. Dari yang pertama 10 kurang X sama dengan 0, kita bisa pindah ruas nih 10-nya ke kanan. Maka jadi negatif X sama dengan negatif 10. Kalikan negatif, maka diperoleh X sama dengan 10. Di sini 4 bisa pindah ruas ke kanan, maka negatif X sama dengan negatif 4. Dikalikan negatif, dapat X-nya sama dengan 4. Begitu ya. Jadi jawabannya 10 atau 4. Maka HP-nya adalah diurutkan ya. 4, 10. Nah, begitu. Apakah hasilnya sama dengan yang di atas? Sama ya. Jadi bisa menggunakan cara definisi atau bisa pula menggunakan cara selisih kuadrat. Gitu ya. Oke, mungkin kita lihat contoh lain lagi. Oke, kita lihat contoh nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini mutlak dari X tambah 3. Ini sama dengan 4 nih. Perintahnya sama ya dengan nomor 1, yaitu menentukan himpunan penyelesaian. Oke, kita akan coba kerjakan menggunakan dua cara. Jadi cara pertama ini itu adalah cara definisi. Oke. Kalau cara definisi, berarti mutlak dari X ditambah 3. Ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu berarti X tambah 3. Ini dengan syarat X tambah 3 ini lebih besar dari sama dengan 0. Berarti X tambah 3 lebih besar sama dengan 0. Pindah ruas. X lebih besar sama dengan negatif 3. Berarti ini syaratnya adalah X lebih besar sama dengan negatif 3. Berarti yang berikutnya ini adalah ini dikali negatif ya. Jadi negatif X 3 dikali negatif 3 begitu ya. Untuk apa? Untuk yang syaratnya berlawanan dengan yang ini. Berarti berlawanan X-nya lebih kecil dari negatif 3 dong ya. Oke, nah sekarang ini saya hapus saja. Anggap kertas buram ya tadi kerjanya. Oke, berarti untuk yang X-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif 3, maka mutlak X tambah 3 ini berubah menjadi X tambah 3 saja ya. Maka soal ini mutlaknya berubah menjadi X tambah 3 gitu ya. Jadi X tambah 3 sama dengan 4 ya menurut soal. Maka 3 pindah ruas ke sana diperoleh X sama dengan 4 dikurangin 3 ya. Maka berarti X-nya adalah 1. Oke, apakah X sama dengan 1 ini benar lebih besar dari negatif 3? Benar ya? Maka kita kotakin sebagai jawaban ya. Lalu yang satu lagi adalah untuk yang X-nya lebih kecil dari negatif 3. Oke, kalau X-nya lebih kecil dari negatif 3, maka mutlaknya itu berubah menjadi negatif X dikurang 3. Berarti ini mutlak ini berubah menjadi negatif X dikurang 3 ya. Jadi negatif X dikurangin 3, oke, sama dengan 4. Pindah ruas, negatif X sama dengan 4 ditambah 3. Berarti negatif X sama dengan 7 ya. Tapi yang kita cari X. Berarti X sama dengan apa?
kali min ya. Jadi negatif, jadi apa? Positif. 7 kali negatif, jadi negatif tuh 7. Oke, apakah negatif 7 ini lebih kecil dari negatif 3? Benar ya? Karena benar, maka kita kotakin. Nah, begitu. Oke, kita telah berhasil mendapatkan dua jawaban. Masukkan ke dalam himpunan penyelesaian, karena dia tanya ya, himpunan penyelesaian. Oke, 1 dan negatif 7. Urutkan, jadi negatif 7,1. Nah, begitu. Oke, kita akan coba lihat dengan cara selisih kuadrat. Oke, cara selisih kuadrat. Cara selisih kuadrat. Oke. Nah, kalau cara selisih kuadrat bagaimana? Oke, berarti kan kita kuadratkan ya. Jadi ini soal, oke. Mutlak dari X tambah 3 sama dengan 4. Lalu kita kuadratkan masing-masing nih. Maka mutlaknya hilang menjadi kuadrat. Begitu ya. Ini juga sama nih, dikuadratkan. Maka jadi 4 kuadrat. Lalu pindah ruas 4 kuadratnya ke kiri supaya menjadi selisih kuadrat gitu ya. Oke. Maka menjadi X ditambah 3 kuadrat dikurangin 4 kuadrat sama dengan 0. Nah, ini sudah memenuhi yang selisih kuadrat. Mungkin saya tulis lagi ke sini, apa selisih kuadrat? A kuadrat dikurangin B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B. Gitu ya. Oke, maka berarti ini akan menjadi apa? A, ini A ya, ini A, ditambah B, B-nya 4 ya. Berarti ditambah 4, dikalikan dengan A, dikurangin sama B, yaitu B-nya 4, dikurangin sama 4, begitu ya, sama dengan 0. Maka kita tinggal sederhanakan nih, 3 tambah 7, 3 tambah 4, 7. Jadi X ditambah 7, gitu ya. Nah, lalu ini 3 kurang 4, negatif 1. Jadi X dikurangin 1. Nah, menurut sifat perkalian kan kalau 2 dikalikan hasil 0, berarti ini 0 atau ini 0 ya. Berarti yang pertama ini X tambah 7 sama dengan 0. Pindah ruas, X sama dengan negatif 7. Yang ini berarti X kurang 1 sama dengan 0. Pindah ruas, X sama dengan 1. Dapat nih dua jawaban nih. Berarti HP sama dengan apa? Negatif 7 sama 1 nih. Oke. Apakah sama nih jawabannya? Sama ya? Ya, dengan dua cara memang hasilnya akan sama saja ya. Oke, kita akan lihat berikutnya. Nah, berikutnya adalah bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx, begitu ya. Oke, jadi cara kerja bagaimana? Sama ya, caranya bisa definisi, bisa pula bentuk selisih kuadrat ya. Oke, jadi kita langsung ke contoh saja. Oke, contoh. Oke. Tentukan himpunan penyelesaian, sama ya, tentukan himpunan penyelesaian. Nah, oke, jadi kita mulai lagi ya. Nomor 1 gitu ya. Oke, jadi misalnya begini, contoh soalnya misalnya ini, mutlak dari X ditambah 5, oke, ini sama dengan mutlak dari X dikurangin 3, begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba kerja menggunakan definisi, begitu ya. Jadi apabila menggunakan definisi, maka berarti satu persatu ya. Jadi X tambah 5 ini menurut definisi, X kurang 3 menurut definisi. Nah, ini akan lama. Jadi kita akan menggunakan cara lain. Oke, ini betul sih cara definisi, tapi kita menggunakan teknik yang berbeda. Oke, tekniknya adalah kita akan mencari pembuat nol dari masing-masing mutlak ini ya. Jadi kalau X tambah 5 sama dengan 0, kan berarti X-nya itu sama dengan negatif 5 ya. Nah, begitu. Kalau X kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 3A gitu ya. Nah, lalu kemudian kita akan membuat garis bilangan untuk menentukan daerah. Ya.
ini kalau kita urutkan ke dalam garis bilangan, berarti kan negatif 5 duluan ya. Baru kemudian 3 gitu ya. Nah, maka kita akan peroleh 3 daerah. Jadi ini daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Nah, begitu ya. Oke. Maka sekarang kita akan melihat untuk masing-masing daerah. Oke ya. Nah, ini daerah pertama ini, itu kan artinya apa nih? Artinya X-nya itu lebih kecil dari negatif 5. X-nya lebih kecil dari negatif 5. Oke. Kita ambil aja nih salah satu nilai X nih. Oke. Nilai apa? X lebih kecil dari negatif 5 ini kita coba ambil salah satu contoh gitu ya. Contoh misalnya X sama dengan berapa nih? Negatif 6 misalnya. Betul ya? Nah, lalu kemudian X sama negatif 6 ini kita akan masukkan ke itu ya. Masukkan ke masing-masing mutlak ini. Jadi kalau kita masukkan ke mutlak X tambah 5, masukkannya ke dalam mutlaknya saja. Oke ya. Jadi kalau kita masukkan ke X tambah 5 ini, maka berarti jadi negatif 6 ditambah 5 dong ya. Berapakah ini? Hasilnya akan menjadi negatif 1. Oke, karena dia negatif, maka berarti di daerah 1 ini, itu X tambah 5-nya ini pakai yang versi dikali negatif. Gitu ya. Oke, jadi mutlak dari X ditambah 5 itu akan menjadi sama dengan versi negatifnya kali negatif. Jadi negatif X ditambah dikurangi 5 ya, kali negatif ya. Oke. Bagaimana kalau kita masukkan ke yang sini? X kurang 3 gitu ya. Jadi kalau untuk yang X kurang 3, maka X-nya kan adalah negatif 6 ya. Maka jadi negatif 6, X-nya kan adalah negatif 6, oke? Dikurangin 3. Hasilnya negatif 9. Karena hasilnya negatif, maka X kurang 3 ini mutlak itu adalah sama dengan yang versi negatifnya, yaitu negatif X dikali negatif, maka jadi positif 3 ya. Positif 3, begitu. Oke, lalu kemudian kita akan mulai kerja ya. Yaitu berarti soalnya akan berubah menjadi, ini kan mutlak ini kan sama dengan ini ya. Maka berarti negatif X dikurang 5 itu sama dengan, ini kan X kurang 3 sudah berubah menjadi min X tambah 3 ya. Min X ditambah 3 begitu ya. Nah, kita kerjakan ini, berarti ini negatif X sama negatif X bisa coret ya. Atau kita pindah ruas saja ya, kita pindah ruas saja, tak usah pakai coret ya. Oke, ini negatif X kalau pindah ruas ke kiri jadi positif X ya. Nah, ini tetap negatif X nih. Oke, ini jadi positif X. Oke, sementara itu negatif 5 bisa pindah ke kanan. Maka jadi 5 ditambah 3. Tapi negatif X ditambah X hasilnya berapa? Hasilnya 0 ya. Lalu ini sebelah kanan ini 5 tambah 3 hasilnya 8. 0 sama 8 kan salah ya. Masa sama? Nggak mungkin dong 0 sama dengan 8 yang salah. Kalau salah, maka untuk daerah 1 ini kita tidak berhasil mendapatkan jawaban. Begitu. Oke, karena tidak bisa mendapatkan jawaban, maka kita akan melihat untuk yang berikutnya lagi. Jadi ini semua ini kita kerjakan satu persatu ya daerahnya ya. Oke, sekarang kita akan kerjakan untuk yang daerah 2 ya. Daerah 2 ini berarti yang mana nih? Yang di antara negatif 5 dan 3 ya. Oke. Nah, karena tadi di sini kita tidak kasih sama dengan, maka yang di sini kita kasih sama dengan saja, gitu ya. Oke. Lalu kemudian apa yang terjadi di daerah ini? Oke, kalau kita ambil di daerah ini, kita ambil berapa nih X-nya? Mungkin X-nya sama dengan 0. Betul ya, 0 ada di antara negatif 5 dan 3 kan? Tapi kalau 0-nya kita masukkan ke sini, ke X tambah 5 ini, sini ya, maka 0 tambah 5 kan hasilnya 0 tambah 5. Hasilnya 5 ya. Kan lebih besar dari 0 ya, positif ya. Kalau positif, maka berarti di daerah sini, X tambah 5 ini akan memakai positifnya, yaitu X tambah 5 begini. Kalau yang X kurang 3 ini bagaimana?
kalau kita masukkan 0 ke X kurang 3, maka jadi X kurang 3 ini jadi 0 kurang 3 ya. Hasilnya negatif 3. Negatif 3 ini kan lebih kecil dari 0 ya, negatif ya. Maka berarti ini pakai yang versi negatif, yaitu negatif X ditambah 3. Ya, kali negatif ya maksudnya, kali negatif. Oke, kalau udah kayak gini berarti soalnya telah berubah menjadi mutlak dari X tambah 5 ini kan telah menjadi X tambah 5 ya. Sedangkan mutlak dari X kurang 3 ini telah berubah menjadi yang versi negatifnya, yaitu negatif X ditambah 3 begitu ya. Nah, lalu kita pindah ruas nih. Oke. Jadi negatif X kalau pindah ruas jadi X ya. Ini masih X. X tambah X, oke. Ini 5 kalau pindah jadi negatif 5 ya. Jadi negatif 5 ditambah 3. X tambah X, 2X. Oke. Sedangkan negatif 5 ditambah 3, negatif 2. Oke. Maka berarti kalau kita bagi 2, berarti ini dapatnya X. Ini dapatnya negatif 1. Nah, apakah betul negatif 1 itu terletak di antara negatif 5 dan 3? Betul ya? Kalau betul, maka kita kotakin. Karena ini merupakan jawaban. Oke, lalu kemudian satu daerah lagi ya. Satu daerah lagi. Yaitu daerah. Oke, daerah ketiga ya. Daerah ketiga. Oke. Nah, daerah ketiga ini berarti lebih besar dari 3 ya. Berarti X-nya lebih besar dari 3. Tapi tadi 3 di sini kita tidak kasih sama dengan, maka di sini kita kasih sama dengan saja. Oke, kalau dia lebih besar dari 3, kita bisa ambil X-nya berapa nih? Kita bisa ambil X-nya misalnya 4 ya. Kalau 4 masukkan ke sini, ke X tambah 5, ini hasilnya positif enggak nih? Jadi kalau X tambah 5, kalau X-nya 4, maka jadi 4 tambah 5. Hasilnya 9. Positif. Berarti mutlak dari X tambah 5, ini kita ambil yang positifnya, yaitu X ditambah 5. Sedangkan, untuk yang mutlak X kurang 3 ini, kalau kita ambil X-nya 0, X-nya 4 ya. Kalau ambil X-nya 4, gimana? Maka X dikurangin 3, X-nya kita masukkan 4. Jadi 4 dikurangin 3. Dikurangin hasilnya 1. Oke? Jadi positif. Kalau positif berarti kita pakai yang versi positif ya. Berarti X dikurangin 3 begitu ya. Maka berarti soal telah berubah menjadi begini. Mutlak dari X tambah 5 itu jadi X tambah 5 ya. Jadi X tambah 5. Sedangkan mutlak dari X kurang 3 menjadi X kurang 3, begitu ya. Nah, lalu kita bisa pindah ruas nih, X-nya nih pindah ruas sini. Maka ini tetap X. Tapi X yang pindah ruas yang di sini pindah ke kiri, maka jadi kurang X itu ya. Lalu ini 5 pindah jadi negatif 5. Masih ada negatif 3 gitu. Oke, ini X kurang X hasilnya 0. Sedangkan ini negatif 8. Masa 0 sama dengan negatif 8? Salah deh ya. Oke, karena dia salah, maka ini tidak termasuk jawaban, gitu ya. Tidak ada jawabannya dari yang daerah ini. Berarti kita hanya berhasil memperoleh satu jawaban, yaitu X sama dengan negatif 1. Oke, maka HP-nya adalah negatif 1. Begitu saja. Oke, ya cukup panjang ya cara definisi ini ya. Oke, tapi nanti ini cara definisi ini akan jadi mudah untuk menyelesaikan soal yang bentuknya lebih lanjut begitu ya. Jadi cara ini memang perlu dikuasai begitu. Ya pelan-pelan lah ya, bisa di pause ini videonya gitu ya, bisa di back gitu ya untuk bisa lebih paham gitu. Oke, kita akan lihat cara yang selisih kuadrat ya. Nah, cara selisih kuadrat bagaimana? Oke, nah sekarang berikutnya adalah cara selisih kuadrat. Nah, cara selisih kuadrat, oke. Saya salin soalnya terlebih dahulu. X tambah 5, X kurang 3 ya. Oke, X ditambah 5 sama dengan mutlak dari X dikurangin 3. Oke, maka kita kuadratkan nih. Maka jadi X tambah 5 kuadrat sama dengan apa?
X dikurangin 3 kuadrat. Nah, lalu ini pindah ruas ke kiri, maka akan diperoleh X ditambah 5 kuadrat dikurangin dengan X dikurangin 3 kuadrat sama dengan 0 ya. Maka kita pakai teknik selisih kuadrat, masih ingat ya? Apa? A kuadrat dikurangin B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B, selisih kuadrat. Oke, maka berarti ini adalah A, ini adalah B. Oke, maka berarti kalau A ditambah B, jadi begini dong, X tambah 5 ditambah dengan B-nya ya, yaitu X dikurangin 3. Nah, lalu satu lagi, yang A kurang B, berarti A ini dikurangin dengan B, maka jadi min X ditambah 3. Kok tambah, Pak? Karena kan kurang B, padahal ini B-nya. Berarti minnya itu dikali masuk ke dalam B, yaitu kedua-duanya. Maka min kalau dikali masuk ke dalam, maka jadi min X tambah 3. Min X tambah 3, begitu ya. Jadi ini jangan sampai lupa. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi, kenapa positif, kenapa plus gitu ya. Oke, nah ini harus dilihat baik-baik. Oke ya. Sama dengan 0. Kalau ini kita sederhanakan, X ditambah X 2X. Oke, 2X. Sedangkan X 5 dikurang 3 hasilnya 2. Nah, sedangkan ini X kurang X habis. 5 tambah 3, 8. Oke, dua buah bilangan dikalikan hasilnya 0. Berarti bilangan tersebut salah satunya 0 ya. Oke, berarti 2X ditambah 2 sama dengan 0. Atau 8 sama dengan 0. Tak mungkin ya. Mana mungkin 8 sama dengan 0 ya. Oke, berarti hanya ini aja nih. Maka ini bisa kita pindah ruas. Jadi 2X dipindah ruas jadi negatif 2. Maka bagi 2, hasilnya jadi X sama dengan negatif 1. HP-nya adalah negatif 1. Kalau kalian lihat, maka cara selisih kuadrat ini akan menjadi mudah ya. Tapi permasalahannya adalah cara selisih kuadrat hanya berlaku untuk yang bentuk sederhana. Kalau bentuk yang lanjut, cara selisih kuadrat tidak berlaku lagi. Nah, itu kelemahan cara selisih kuadrat. Jadi selisih kuadrat akan membuat jadi lebih mudah untuk yang bentuk sederhana. Ya, sedangkan cara definisi dia tetap bisa dilakukan untuk yang bentuk yang sudah lebih lanjut ya. Nah, oke, kita akan lihat contoh soal berikutnya. Oke, cara berikutnya saya akan lebih cepat, jadi tidak seperti tadi lagi. Oke, jadi ini kita pakai cara definisi. Oke ya. Maka kalau cara definisi kita cari pembuat 0. Oke, ini sama dengan 0, pindah ruas. Bagi 5, maka dapat X-nya adalah 2/5 ya. Sedangkan untuk yang X kurang 6 sama dengan 0, kita pindah ruas dapat X sama dengan 6. Garis bilangan, oke di sini aja garis bilangannya. Saya bikin agak panjang biar lebih enak ya. Maka urutkan, maka jadi di sini 2/5, maka di sini jadi 6. Oke, kita bagi sama besar aja ya, tak usah terlalu skala. Oke, berarti di sini adalah X lebih kecil dari 2/5. Sedangkan di sini adalah X-nya itu di antara 2/5 dan 6. Di sini berarti X-nya lebih besar dari 6. Karena ini kita tidak kasih sama dengan, maka ini kita kasih sama dengan saja. Oke, ini kalau kita tidak kasih sama dengan, maka di sini kasih sama dengan. Oke, lalu kemudian daerah sini kita ambil saja nih, misalnya X-nya berapa nih? Misalnya X-nya adalah 0. Betul ya, X sama 0 itu kurang dari 2/5 ya. Oke, maka langsung kita masukkan ke sini. Hasilnya positif. Oke. Oh, hasilnya berapa? Negatif ya. Atau kita kerja aja deh. Oke, jadi 5X dikurangi 2, ini berarti jadi 0 kurang 2, maka jadi negatif 2. Negatif ya. Oke, sedangkan apa? X kurang 6 ini, kalau kita masukkan 0, 0 kurang 6 hasilnya negatif. Oke, karena dua-duanya negatif, maka soal berubah menjadi negatif 5X ditambah 2 sama dengan negatif X ditambah 6. Kan sama-sama negatif ya, jadi kali negatif. Oke, ini pindah ruas. Ini pindah ruas.
dihitung, maka diperoleh X-nya adalah bagi negatif 4 ya. Maka X sama dengan 4 dibagi negatif 4, negatif 1. Oke, sekarang apakah negatif 1 termasuk daerah ini? Kurang dari 2/5, betul ya? Maka karena benar kita kotakin. Oke, sekarang untuk yang daerah berikutnya. Ini mungkin kita kasih pembatas saja. Oke, biar apa? Nah, gitu ya. Oke, kita ambil suatu nilai X nih. X-nya berapa nih? Misalnya X-nya adalah 5 gitu ya. Betul ya? 5 diantaranya kan? Oke, jadi kalau kita coba masukkan ke dalam mutlaknya, maka jadi 5X dikurangin 2. Kalau X-nya 5, maka ini jadi 25. Gitu ya. 25 kurang 2, positif ya. Kalau positif, maka berarti nanti ini jadi pakai positifnya. Oke, kalau apa? X kurang 6, masukkan 5, maka jadi 5 dikurangin 6, hasilnya negatif 1. Negatif ya. Berarti yang sebelah kiri pakai positif, sebelah kanan pakai negatif. Oke, berarti kalau pakai positif jadi ini dong. Nah, kalau yang ini pakai negatif jadi negatif X ditambah tambah 6. Pindah ruas jadi 5X ditambah X. Sama dengan negatif 2 pindah jadi 2 ya. Oke, maka ini jadi 6X. Ini jadi 8. Jadi X sama dengan 8 per 6. Sederhanakan bagi 2, 4/3. Ya. Apakah 4/3 letaknya di sini? Berarti kita harus tahu dong, apakah 4/3 ini lebih besar dari 2/5 atau enggak ya. Oke, kita akan coba nih. 4/3 sama 2/5. Mana lebih besar? 4/3 sama 2/5. Oke, kali silang. Maka ini 5 kali silang ke sana jadi 20. 3 kali ke silang ke sana jadi 6. Tandanya lebih besar. Oke, betul. 4/3 lebih besar dari 2/5. Oke. Apakah 4/3 lebih kecil dari 6? Jelas ya. 4 bagi 3 kan cuma 1 koma ya. Ini 6 loh ya. Oke, berarti betul dia terletak di daerah sini ya. Karena benar, maka kita kotakin. Nah, begitu ya. Oke, sekarang di daerah berikutnya. Di daerah berikutnya ini kita ambil X-nya berapa? Misalnya ambil X-nya 7 ya. Oke, 7 kalau masukkan ke sini, ke 5X kurang 2, maka ini 7 kali 5 kan 35 ya. Kalau kurang 2 ya positif ya. Oke. Lalu kemudian kalau kita masukkan ke yang X kurang 6, maka 7 kurang 6 hasilnya 1, positif juga. Maka kedua-duanya pakai positif nih. Berarti kalau pakai yang positif berarti jadi 5X kurang 2 ya. Nah, ini kalau pakai positif berarti tinggal nyalin doang. Nah, lalu kemudian kita pindah ruas. Gitu ya, pindah ruas. Ini 2 pindah jadi 2 ya. Negatif 2 pindah. Oke, dihitung. Ini berapa nih? Negatif 4 itu ya. Dapat hasilnya apa? Bagi 4 ya. Maka dapatnya adalah X sama dengan negatif 1. Tapi negatif 1 kan ada di sonok kiri-kiri ya. Bukan di sebelah kanan sini ya. Di sebelah kanan ini kan lebih besar dari 6. Ini negatif 1 loh ya. Berarti lebih kecil. Berarti tidak termasuk daerah ini. Maka ini tidak termasuk jawaban kita. Oke. Sebenarnya ini sudah termasuk di bagian sini ya. Ya, berarti ini tidak kita pakai, intinya begitu. Oke, maka berarti kita peroleh HP-nya apa nih? Berarti HP sama dengan apa yang kita kotakin, negatif 1 dan 4/3 ya. Negatif 1 dan 4/3 begitu. Nah, oke, gimana nih? Jadi lebih agak sederhana gitu ya daripada yang tadi ya. Ya, cuman bentuk beda. Intinya sama sih bentuknya, susunannya saja. Oke, coba kita pakai yang selisih kuadrat. Oke ya, jadi selisih kuadrat. 5X kurang 2. Oke. Cara selisih kuadrat. Oke, jadi apa? 5X kurang 3. Soalnya ya, 5X dikurangin 3. Ini sama dengan X kurang 6, gitu ya. Kuadratkan, maka jadi 5X dikurang 3 kuadrat. Ini akan menjadi X kurang 6 kuadrat. Pindah ruas. Kuadrat kurang dengan X kurang 6 kuadrat. Maka jadi A tambah B, A kurang B ya. A ditambah dengan B, lalu A
dikurang B, berarti ini kali min ya, jadi min X plus 6, oke ya. Nah, maka ini kalau sederhanakan, oke sebelah sini saja, maka kalau disederhanakan menjadi apa nih? 5X ditambah X jadi 6X, oke, min 9. Oke, sini 5X kurang X jadi 4X. Min 3 plus 6 plus 3. Oke. Maka berarti sama dengan 0 ya. Oke. Waduh, kita salah tulis soal ya. Oh, maafkan saya. Jadi sini harusnya apa? 5X kurang 2 ya. Oke, saya perbaiki itu bentar. Ini harusnya kurang 2 ya. Aduh. Berarti ini ini kurang 2 ya. Oke, kita perbaiki. Oke, di sini kurang 2. Oke. Maka di sini kurang 2. Nah, begini ya. Oke, berarti ini tentu saja bukan 3 ya. Ini bukan 3. Tapi adalah 2 nih. Oke, 2 ya. Nah, begitu. Oke, berarti ini kita perbaiki saja. Oke, di sini 5X tambah X jadi 6X. Ini minus 2 kurang ini jadi minus 8 ya. Oke. Ini dikurangin jadi 4X. Negatif 2 tambah 6 jadi 4. Ah, begitu ya. Oke, baru benar ya. Berarti 6X dikurangin 8 sama dengan 0, atau 4X ditambah 4 ini sama dengan 0 ya. Oke, pindah ruas, maka 6X sama dengan 8 bagi 6, maka dapat X sama dengan 8 per 6. Sederhanakan bagi 2, dapat 4 per 3. Oke, 4 per 3 ya. Kalau yang ini, pindah ruas, 4X sama dengan negatif 4 bagi 4, maka diperoleh X sama dengan negatif 1. Oke, dapat 2 jawaban nih. HP sama dengan apa? Negatif 1 sama 4 per 3. Oke, sama nggak nih dengan jawaban yang tadi ya? Oh, sama ya. Sama. Oke, berarti begitu ya. Sekian ya untuk ini ya. Cukup 2 contoh saya pikir. Oke. Salam.